kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menggenggam diri kami, Engkau yang membulak-balik hati kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin kepadamu, ilmu yang membuat kami patuh padamu, ilmu yang membuat kami istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minni ya karim, innaka antas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar hadirin sekalian? Asal ada lama tidak ketemu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya kira manggil saya. Ibu bapak sekalian, kita pasti tunggu dulu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa? Jawab hadirin. Apakah Allah sedang melihat kita? Mengetahui pikiran kita? Mengetahui isi hati? Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi masing-masing? Apakah Allah tahu solusi terbaiknya? Ya. Memang hidup ini tidak ribet. Yang ribet itu yang tidak yakin kepada Allah. Yang membuat kita berat dalam hidup itu bukan masalahnya. Yang membuat kita berat dalam hidup ini karena kita bersandar kepada selain Allah. Hati kita lebih sibuk dengan selain Allah, lebih berharap dari selain Allah, lebih bergantung kepada selain Allah. Inilah yang membuat hidup ini berat. Tapi kalau kita bulat kepada Allah, memang masalahnya berat, tapi Allah akan membuat hati ini kuat, ringan. Dengan masalah yang sama, ada yang tegar, ada yang stres. Kenapa? Yang satu dikuatkan oleh Allah, nah yang stres mungkin sandarannya selain Allah. Kalau dekat dengan Allah, apakah kita tidak punya masalah? Jawab. Kalau dekat dengan Allah, masalah ada tidak? Kalau gitu mau ngapain dong dekat dengan Allah kalau jadi banyak masalah? Rasulullah punya masalah tidak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Jadi masalah itu tidak bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Apa yang maaf, ada airnya. Mana yang bahaya? Ujian kesenangan atau kesusahan? Dua-duanya. Mana yang lebih berat? Ujian dipuji atau dicaci? Yang lebih berat dipuji atau dicaci? Ujian yang berat. Dipuji atau dicaci?
Jawab. Ibu maunya dipuji atau dicaci? Jadi milih yang sengsara. Kita mah nggak usah pengen dipuji, nggak usah pengen dicaci. Tapi giliran datang pujian kita menyikapi dengan benar, giliran datang episode dicaci kita sikapi dengan benar, lurus. Nggak usah pengen dipuji, dah belum tentu ada yang muji lagi. Daripada cacian, karena dipuji itu cocok dengan nafsu kita. Kita pasti ingin dipuji. Terus bahayanya apa? Bahayanya dipuji jadi lupa ke Allah. Seakan-akan pujian itu milik kita. Padahal alhamdulillah segala puji itu milik Allah. Aduh, ibu anaknya soleha. Memang tergantung ibunya gitu. Gagal. Ibu katanya sudah hafal 5 juz, aslinya sih 10 juz hanya. Jadi pujian itu enak, pujian itu nagih. Makanya kalau orang sudah senang dipuji, kecenderungannya lupa ke Allah. Sibuknya casing saja. Sekarang ada apa? Citayam itu apa? Ngapain di sana? Di jalan nyebrang gaya. Pengen apa? Cari ridho Allah? Susah. Cari pujian orang, benar? Kesiksa pengen dipuji itu hadirin. Makanya baik, kita akan membahas kali ini tidak ke Asmaul Husna tapi ke surat Ali Imran ayat 133, 134, 135, 136. Kenapa kita bahas ini? Ini kan ibu rajin sekali ngaji, ya. Goalnya apa? Jadi ahli takwa, kan begitu? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling bahagia, orang paling takwa. Orang yang akhlaknya paling mulia, orang yang paling takwa. Orang yang selamat sampai di akhirat, orang yang takwa. Ada beberapa ciri ahli takwa. Ini sekarang kita akan membahas tidak boleh ingat ke orang lain, ya. Jadi ini untuk evaluasi diri saya, gitu. Jangan, oh berarti suami saya belum takwa. Enggak. Orang yang sangat sibuk menilai jelek orang lain tidak akan bisa melihat kesalahannya sendiri. Orang yang tidak bisa lihat kesalahannya sendiri tidak bisa tobat. Orang yang tidak bisa tobat, wa man lam yatub ulaika humuz zalimun, manusia zalim. Tidak ada yang bahaya di dunia ini selain zalamtun nafsi, keburukan, kezaliman diri kita terhadap diri sendiri ini. Dosa tetangga enggak bahaya bagi kita. Yang bahaya bagi kita dosa siapa? Dosa diri sendiri, bukan dosa kita, Bu. Kalau kita antara ibu dan saya, enggak. Dosa diri sendiri. Yang membahayakan ibu dosa suami, dosa diri sendiri. Makanya jangan terlalu menyelidiki. Pertama, susah nyelidikinya. Yang kedua, kalaupun tahu, ibu lebih menderita. Ingat ceramah yang lalu yang suka buka HP suami, sesudah kebuka jadi bahagia atau jadi galau?
Urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Lebih baik ibu tidak tahu, tapi yang perlu ibu tahu itu bukan kejelekan suami, tapi kejelekan suami sendiri lagi. Kejelekan diri sendiri. Tidak ada yang membahayakan Abdullah Gimnastiar selain dosanya sendiri. Mau dihina, mau dicaci nggak bahaya, biasa aja. Cuman suara, cuman tulisan. Tapi yang akan saya pikul adalah dosa saya sendiri. Makanya daripada sibuk membahas tentang penembakan, saya nggak ngomong apa menembak, pelecehan dan sebagainya. Jangan habis waktu ngebaca ini. Udah nggak selesai, intel bukan, polisi bukan, apa bukan. Mendingan kalau Allah ngebuka mudah. Diri saya pun kalau dibuka oleh Allah mudah. Jadinya tobat. Baik, kita simak. Bisa bantu bacakan 133 dulu ya. Padahal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Dari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Alhamdulillah sudah disimak. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah kepada ampunan. Jadi kalau ada yang nanya, apa nih karunia termahal? Ada yang menyebut rahmat, tapi kalau dari ayat ini magfirah yang lebih didahulukan, ampunan Allah. Contoh doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami ngaku sudah zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pasti kami rugi.
Jadi magfirah tuh ini wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi minta dulu magfirah, bersegeralah kepada ampunan yang luasnya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat yang disediakan lil muttaqin bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Punten ini, halo, sistemnya mungkin perlu bantuan ya, punten Kang. Halo, pada kemana? Ya di sini maksudnya. Memang tidak boleh minta-minta. Gak bunyi ya, karena saya belum bicara. Ya sekarang tetap belum bunyi ya, Kang. Belum bunyi, bentar. Jadi yang pertama yang ayat 34, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, Ibu, Bapak, ketakwaan kita tuh yang pertama di sini ayat ini adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi kalau mau mengukur saya udah makin takwa atau tidak, salah satunya pelit atau tidak, gitulah bahasa maneh pelit ente gitu. Makin pelit, makin kurang ketakwaan seseorang. Makin senang. Jadi berinfak, disebut banyak berinfak itu bukan berinfaknya banyak, tapi dikit-dikit infak, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Ada kata sedekah, dapat berita itu anaknya nilainya bagus, alhamdulillah, sedekah. Yang satu lagi anak jatuh barusan dari pagar, sedekah. Suami dia, ibu, bagat, sedekah. Pokoknya tiap dapat kesenangan, kesusahan, kelapangan, sedekah, sedekah, sedekah. Bisa dengan harta, dengan makanan, tenaga, waktu, pikiran. Minimal tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Wajah cerah. Jadi pagi-pagi teh, naon Bu, cengar-cengir, sanes nyengir sedekah. Lihat kotak infak, nanaonan sedekah. Milih isi ya, jangan nyengir saja. Datang kucing lewat, sini, bagi dua ikannya ya, kasih sedekah. Saya senang makan, kucing juga ikut senang. Kita minum enak, kucing minum enak. Mau keluar, daerah sini banyak burung, nyiapin air, simpan di mangkok. Burung bisa mau sedekah, bisa mau minum. Ini di Australia Pak, ada sebuah rumah nih Bu, yang nyiapin bukan hanya makanan burung, tapi minumnya juga, dan apa coba? Mandinya. Jadi disiapkan pancuran kecil kalau burung mau mandi. Luar biasa ini, gak kepikir oleh kita ini. Begitulah ahli sedekah tuh. Di Turki, qadarullah pernah di sana 2 bulan. Itu di depan rumah-rumah yang bagus, apartemen, banyak kotak-kotak. Apa untuk apa kotak? Kalau ada kucing kedinginan, disiapkan makanannya. Bukan kucing dia, kucing yang jalan-jalan. Ada ibu-ibu yang belanja ke pasar, langsung beli ikan-ikan kecil, beli daging, beli makanan kucing. Dia sambil jalan ngasih makan kucing di tangga yang sepi, nggak ada orang ya. Agak beda dengan kita kan, harus agak rame dan diposting ya. Ini enggak. Terus itu ikan kecil buat apa? Ternyata pelikan. Ada burung-burung yang suka senang ikan kecil, dia siapkan ikan kecil. Masya Allah, dan enggak diposting sama sekali. Saya nggak lihat dia pegang kamera. Kalau kita kan sambil ngasih makan, kita harus ikhlas ya.
Selalu laporan kepada mbahnya itu ya, followers. Senang sekali dalam lapang dan sempit. Kita lagi nggak punya makanan juga, yang ada bagi dua. Pokoknya nggak berat. Nah pertanyaannya, di mana letak ketakwaannya? Letak ketakwaannya, beliau ini lebih yakin rezeki itu yang dinafkahkan daripada yang dipegang. Jadi lebih yakin bahwa dengan sedekah inilah saya lebih terjamin daripada dengan apa yang saya tabung, saya pegang. Di sana letak takwanya, di antaranya itu, ya. Karena sekarang kita kan megang, lebih merasa aman dengan yang kita pegang daripada yang kita nafkahkan. Nah, tekniknya seperti yang pengajian lalu, raja, udah cerita belum tentang raja? Yang betul. Ya sudahlah, saya tidak mau ribet, tidak mau memperpanjang masalah. Ini raja apa dulu? Ada raja ngasih kuda. Ini kuda. Orang yang pertama dikasih kuda, hah? Ini kuda keren banget, luar biasa. Suka ke kuda, terpesona ke kuda, sibuk mengamat-ngamati kuda, sibuk memamerkan kuda, sibuk posting kuda, sampai lupa, sampai enggak ada waktu. Ini kuda milik raja, tapi dia fokusnya ke kuda terus. Dia pamerkan, wah ini kuda saya keren, lihat ini, dari belakang, di film, di posting, kuda. Padahal ini punya raja. Tidak nyebut kuda punya raja, tidak berterima kasih ke raja. Ini yang pertama. Yang kedua, dikasih kuda. Aduh raja, ini kuda bagus banget buat saya. Iya, untukmu. Raja nuhun. Aduh alhamdulillah, terima kasih. Ke raja berterima kasih, ke kuda senang. Yang kedua. Yang ketiga, ini kasih kuda oleh raja. Nanya, raja, kenapa saya dikasih kuda? Ini kuda raja. Ya, dengan kuda ini supaya engkau lebih mudah dekat denganku. Masuk ke istana gampang, aku berburu engkau bisa ikut. Oh iya, maka meledaklah kebahagiaannya, bukan karena bagusnya kuda, tapi karena dengan kuda ini bisa jadi dekat dengan raja. Mana kira-kira yang paling, yang mana Bu? Yang paling bodoh? Makanya kalau mau jawab, dengar dulu pertanyaannya. Itu habok kok yang ketiga. Saya mau nanya, mana yang paling blow on? Yang mana? Jawab. Yang pertama, nggak punya adab, nggak tahu sopan santun. Ah bodoh Mana yang paling mulia? Yang ketiga. Yang kedua apa? Lumayan. Kita yang mana nih? Jangan ketinggian kalau mau menilai diri teh ya. Kayak nyebut ketiga, auranya beda. Kita mah dua kurang, dekat ke satu. Kita tuh lebih dekat ke satu, cuma nggak ngaku, itu aja bedanya. Rada ngaku dua lah, pada berat dua. Kita kalau punya sesuatu, ini punya saya. Lihat nih punya saya, rumah saya, mobil saya, nomor satu tah. Kalau yang nomor dua, alhamdulillah ya Allah, nuhun, bagus ya, bagus kan? Alhamdulillah, bagus kan? Gitu. Pulang anting. Kalau yang asli itu semua milik Allah. Saya tidak punya apa-apa.
semua amanah Allah, semua kendaraan untuk membuat saya dekat dengan Allah. Gitu. Jadi kalau ada yang ngasih uang, ya uang. Bagi yang pertama, gitu, karena uangnya hejo. Kalau yang kedua, Pak nuhun, ya Allah nuhun, alhamdulillah, hejo tua. Tapi yang asli sih kasih uang, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberi saya kesempatan lebih dekat denganmu dengan rezeki ini. Udah hampang enteng. Punya anggur 2 kilo, udah makan beberapa biji. Kita lewat ke tetangga, anggurnya dibawa begini, nangis anak tetangga teh, ayo anggur, ayo anggur. Sini. Datang lagi ini mau, datang lagi mau, oh ya dah, teka bagian, rugi tidak? Itu rezeki kita semuanya. Paling kita mah rezekinya 2-3, dah mau ngapain banyak-banyak juga anggur. Lebih bagus pada pulang, mak itu teh baik pisan tatangga teh, doakeun mak, ya Allah tatangga teh sing rezekinya melimpah undang ke Baitullah, kata yang itu anak-anaknya sing jadi hafiz Quran, ya Allah. Doa tiap anggur yang dimakan bisa ngeluarin doa itu, daripada ditelan sendiri. Kalau ngendog di toilet ya nggak kan. Coba 2 kilo telan sendiri bu. Nah, ayo ukur sekarang mah. Jangan kebanyakan mikir kalau mau sedekah teh ya. Karena kelamaan mikir teh jatuhnya kikir. Masih ingat yang kebanyakan mikir di masjid? Kotak infak lewat, ngeluarin 101.000. Mana ya? 100 atau 1? Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat dimasukin ke saku, yang 1.000 dimasukkan ke sini. Tidak berapa lama ada yang noel dari belakang, kakek-kakek ngasih uang 100.000. Kaget, hebat pisan si kakek, tua nggak kelihatan kaya, 100.000. Hebat, masuk aja. Lalu ditoel lagi, naon ki? Eta tina saku ragrag. Dari saku ternyata dia sampai kolos ya. Kalau Allah mau ngambil mah gampang, benar? Daripada dipaksa oleh Allah kayak gitu nggak ada pahalanya, langsung tegang lah. Wah, mari hati-hati. Jangan suka pelit ya. Jangan nempel dunia mah di hati. Dari dulu juga ada lagi. Tuh. Ya lihat ibu udah agak lama kan di dunia ya. Udah pernah ada lagi, ya kan? Terus sampai kapan? Sampai mati. Ada lagi nanti. Sok aja nanti pas sedekah keluarin lebih tega, ya kan? Gara-gara ceramah si Agim jadi 5.000 jadi 50 ya. Pasti nyesel. Kenapa nggak dari dulu biasa kayak gitu? Jebet-jebet aja hadirin. Semuanya milik Allah, bekal dari Allah memperbanyak amal soleh. Periksa tingkat kepelitan diri kita ya. Kalau megang gelisah, nyesek. Orang yang pelit kayak pakai baju besi ya gitu. Ayo latih, keluarin. Jangan ragu-ragu. Keluar weh. Asal yang memang haknya untuk dikeluarkan ya. Alhamdulillah. Sini deh. Sana ibu-ibu, sini ngajinya. Ayo masuk seng. Dari mana ini adik-adik? Alhamdulillah.
Bogor. Kurang maju deh, tetap aja itu ibu-ibu ya. Aja deh, ya alhamdulillah. Dari Bogor, masya Allah. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja pembacaan judul ya. Selamat datang dari Bogor deh, alhamdulillah. Makin jauh makin banyak pahalanya ya. Ayo mulai sekarang ukur diri kita. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dalam lapang dan sempit. Jangan berat ya. Kita punya makanan sedikit, ada yang lapar, kasih aja. Termasuk kalau lagi ada antrian bagi-bagi makanan untuk kaum duafa. Jangan antri. Bisa diijabah. Karena ada yang suka antri itu zalim, nggak boleh. Kecuali kalau kita mengantrikan untuk kita bantu kedua apa yang nggak bisa jalan, nggak bisa antri, boleh. Jangan, ya, jangan. Allah tahu ini siapa yang antri. Dua, alladzina yunfikuna fis sarri wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Dan yang kedua, saya bertakwa atau tidak, cirinya kemampuan menahan amarah. Jadi yang punten ya, yang gede ambek, yang sumbu pendek, dikit-dikit marah, dikit-dikit ambek, nah, itu teh ciri-ciri kurang takwa. Dan si eta teh bertakwa ngan tinggal ngambek wae, enggak boleh, itu enggak bagus. Apakah ahli takwa enggak sakit hati? Sakit hati, sama. Pedih, luka, nyesek, jengkel, kesel, sama. Itu software itu normal. Cuma dengan ketakwaan teh ditahan. Mikir, wah, jadi itu solehah kia. Sebab sebelum kesini teh ngambek dulu. Beres ya. Hati-hati. Jadi wajib bagi kita yang mau dekat dengan Allah teh bisa menahan amarah, mengendalikan amarah. Kita pasti tersinggung ya, bakal banyak kejadian dalam hidup kita yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan. Pas turun dari sini, sendal disepak orang lain. Si ibu belum dibalas. Atunan nahonan. Kenapa? Sendal kesepak aja kita sampai ngelempar sendal ke orang lain. Udahlah, terlalu kecil. Sama-sama umat Islam, sama-sama pengajian, sama-sama baru selesai ngaji, kesepak dikit, kenapa sih marah? Udah ngapling di sini, pakai sajadah, terus pengen ke toilet. Pas naik tuh ada yang duduk di sajadah, jongkok pun tarik sajadah sampai nyungsep. Di mana takwanya? Harusnya kita bahagia, sajadah kita didudukin orang, ya. Berarti kita dapat pahalanya, benar? Kenapa kita gampang marah? Jawab. Iya, tidak takwa, ya, belum. Kenapa kita gampang marah? Apa yang mendasarinya? Di antaranya adalah punten ya, somse, rada-rada iya, merasa tinggi sehingga orang lain lebih rendah. Jadi kalau melakukan sesuatu yang tidak cocok teh, langsung ngambek. Bawahan mah jarang ngambek ke atasan, betul? Sugan kata murid teh, guru, beberes. Menantu ke mertua gak berani. Mertua sing bener mana? Wah. Kopral ke jenderal ya, komandan beberes, nggak mungkin.
Nah, makin kita merasa tinggi, biasanya lebih mudah tersengat karena kita merasa lebih berkuasa, lebih punya wewenang, lebih orang tua harus nurut. Nah, itu berat. Makanya orang-orang yang diberikan jabatan, kedudukan, kekuasaan, ya dalam posisi manapun, kekuatan itu harus jauh lebih kuat nahan diri. Ini posisi punten ya, posisi AA gitu diuji oleh Allah, katanya sih pimpinan pesantren itu peluang ngambeknya lebih besar ya teh santri teh daripada santri ngambek ke kiai, ya kan? Santri mah ngambek teh takut kualat kalau kiai kurang iman, padahal antara santri dengan kiai mana yang harus lebih sabar? Benar. Atau santri belajar sabar dari mana kalau kiainya tidak sabar? Coba, ibu dengan anak mana yang harus lebih sabar? Air lagi teori mah gampang ya. Sing sabar barudak. Jadi anak teh harus sabar. Innallaha ma'as sabirin, ngerti? Dalil keluar semua. Bari jeung kata anak teh, oh sabar teh melotot deh. Iya. Hadirin, jadi wajib mulai saat ini ya. Kalau kita meledak-ledak teh, oh saya teh belum ada apa-apanya. Yang judes, yang sumbu pendek, yang mudah tersengat, mudah meledak, harus punya program mengendalikan amarah lebih kuat lagi. Tidak ada bahagia. Coba lihat yang pemarah teh ya. Sekarang orang yang marah teh langsung wajahnya teh dibikin jelek oleh Allah. Yang cakep aja marah jadi jelek. Saya nggak ngomong itu ya. Saya takut nyebut apalagi yang jelek, enggak. Diam aja, tapi semua melanjutkan. Tekuat ya. Nggak ada marah jadi cakep tuh. Kamu kurang ajar. Itu lucu. Mata menyorot, menakutkan. Hidung mendengus. Geraham kemeretu. Wajah merah padam. Kata-kata orang marah nyaris seperti orang yang tidak berpendidikan. Bodoh kamu, dasar otaknya tidak dipakai, otak udang. Otak jangan ditaruh di dengkul. Nadanya juga enggak enak, suara enggak enak, kata-kata jelek dan zolim. Pintu dibanting, ucing tajong, cek ucing naon salah orang. Kalau ngambil keputusan pasti zolim, makin marah, karena marah itu goalnya adalah puas nafsunya, sedangkan nafsu itu nggak pernah puas. Makanya serba salah ngadepin orang marah. Nunduk, didengar enggak omongan ini? Didengar, Bu. Berani ya ngejawab gitu. Orang marah itu akalnya turun, ngedrop sekali. Kalau ada waktu silakan buka YouTube tayangan para pemarah. Memalukan. Kalau kita termasuk pemarah, bayar ke siapa, anak, suami, atau khodimat, siapa di rumah. Kalau saya lagi marah, rekam. Pas malu, lihat rekaman kita teh malu, benar? Dan marah itu, tapi saya sudah minta maaf, Pak. Coba di rumah pakai paku, tancepin ke tembok, tiap marah tancep, marah tancep, marah,
berapa yang nancep sehari? Kalau minta maaf, cabut pakunya. Saya udah minta maaf Pak ke 5 orang yang saya marahi hari ini. Paku nggak ada. Yang tersisa apa? Bolongnya. Memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan bisa, Bu, saya minta maaf ya. Ya saya maafkan, nggak apa-apa. Sini bisa. Di sini perlu waktu. Bisa lama sekali itu. Sepatah kata saja. Perkataan suami ke ibu, ibu nggak lupa itu. Mana teh? Nggak berani ngomong. Kamu nih seperti dorok-dok kacaian. Tahu kan? Dorok-dok tahu nggak? Kerupuk kulit direndam. Saya nggak nyebut peot loh Bu. Ibu yang memperjelas. Bisa luka. Bahaya kalau kita marah tuh. Bahayanya apa? Banyak yang tersakiti. Di akhirat dibayar itu semua. Semua yang disakiti itu dibayar. Sholat, saum, umroh, ngaji, datang ke majelis taklim, tahajud, dibayarkan itu kepada orang-orang yang disakiti itu. Pasti itu sampai imbang betul. Artinya sampai terbayar. Kalau habis pahala kita karena yang kita sakiti banyak dan yang kita sakiti masih ada, maka dosa orang yang disakiti pindah ke kita. Ada yang tidak pernah zina tapi mikul dosa zina. Kenapa? Karena dia nyakiti seseorang yang pernah punya dosa zina dan kita zolimi dan nggak ada bayaran pahala dari kita, maka dosa dia, nauzubillah min dzalik. Wajib jangan sampai jadi pemarah. Harus punya program. Jangan sampai SD mudah marah, SMP dikit-dikit tersinggung marah, SMA juga begitu. Waktu kuliah mudah marah, udah nikah mudah marah, makin tua gagal dia jadi tuanya. Masa tiap ulangan nilainya sama aja ya enggak? 2 tambah 2, 5. 2 tambah 5, 6. Ngarang terus. Berarti nggak benar kita. Harusnya makin tambah umur tuh makin bisa mengendalikan amarah. Marah itu stop. Bukan tidak boleh sama sekali ya. Kita juga dibuat marah supaya ngejaga izah, ngejaga keluarga, ngejaga kehormatan, ngejaga agama, itu juga dengan marah. Niat benar, cara benar, marahnya jadi manfaat. Tapi banyak marah untuk hal-hal yang gak ada apa-apanya sama sekali. Misalkan ada yang kentut, nih, syah, kayak ada bom meledak gitu. Syah, masa begitu? Jangan kentut. Lah gimana jangan? Udah. Mau diapain? Coba gimana solusinya? Tapi bau berarti udah masuk ya, udah selesai, udah keserap, udah diproses, udah ada penjelasan ini bau badak gitu kan. Terus gimana? Gak bisa dipulangin kan? Pulangin, ambil ini dari hidung, malah jadi liar. Nggak ada lah ibu-ibu yang niat kentut di majelis ini ya kan. Kalaupun ada ya itu tidak tertahankan lah gitu ya. Udah didedet-dedet tapi hampir aja nyebut menyelinap, meledak, sudah selesai, masalahnya udah tuntas, udah keluar, udah kesedot, udah beres ya. Tenang aja Bu, terima kasih ya. Berarti saya tidak terkena COVID dengan testing dari ibu. Udah selesai. Masalah kecil kan banyak yang marah-marah masalah kecil gitu ya. Mana ya teh sendoknya? Atuh sendoknya cing berapi. Masa ini pakai sendok tembok? Terlalu asin, terlalu manis. Banyak perkara-perkara yang remeh-temeh
Kenapa harus marah? Ingat ya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, aku jamin istana di pinggiran sorga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Dengan emosi, walaupun dia benar. Biasa ya, walaupun kita benar, lagi ambek-ambekan ya udah diem. Tapi kan kita benar, kita harus menjelaskan kebenaran. Ya jelaskan kalau lagi tidak marah-marah. Kalau lagi emosi, orang tidak mencari kebenaran. Kalau orang lagi emosi, mencari pembenaran. Percuma ngejelasin kebenaran juga. Orang yang lagi emosi mah, walaupun kita benar dan dia tahu kita benar, nggak akan terima. Makanya tugas kita kalau lagi bertengkar adalah bukan menjawab, tapi meredakan kemarahan. Jadi kalau suami lagi ngambek teh bu, bapak teh capek bu, bapak mah belum nyobain jadi perempuan. Gimana kita nyobain jadi perempuan? Ibu mah hamil, mana ada bapak hamil, melahirkan, menyusui, ibu itu tidak, kami nggak bisa melakukannya, nggak ada infrastrukturnya. Nggak usah bertengkar. Kalau suami capek, bapak teh capek, nyari uang teh nggak gampang. Udah tinggal, oh iya pak, saya bisa membayangkan beratnya jadi seorang kepala keluarga. Nah, gini gitu ngartinya. Iya pak, saya suka membayangkan, berat sekali bapak pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pasti capek. Bapak tidak nggak perlu apa, cuma perlu pengertian. Iya pak, saya semakin paham. Alhamdulillah. Ya lumayan tadi ayat sekian. Oh iya, kalau dengan cara baik-baik mah gelemceng teh. Ibu masak buat suami, pak sarapan dulu pak, ini makanan kesayangan bapak udah saya siapkan dari pagi loh, saya siapkan pas spesial. Terus kata suami teh, aduh bu punten, saya teh udah janjian mau makan bubur ayam sama teman-teman sepedahan, punten ya bu ya, mohon bu. Apa kata ibu coba? Gimana perasaan ibu? Jujur, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Dasar salah kita boga rasa. Mate dari jam 3 ditambah, hasilnya sih 4:30 ya. Masak ini teh susah pak, pakai kebakar jadi segala. Waduh. Coba kalau berjawab begini, oh bapak teh udah janji, tuh kalau gitu mah janji lebih diutamakan. Gak apa-apa pak, silakan sarapan. Dengan saya makan tiap hari juga sarapan, akhirnya nggak apa. Tapi ibu kan udah masak, gak apa-apa. Semuanya insya Allah dilihat oleh Allah jadi amal soleh. Bapak makannya enak, sing leluasa, nggak usah bohong. Apa kata suami? Masya Allah, raya di bekal wes ada enak gitu. Indah memang orang yang bisa menahan marah. Marikir, pemacaranya hese ya. Ingat ya, setiap kali kita mengatakan susah, pada waktu itulah kita mengadakan pembenaran. Kayak, aduh saya mau baca Quran teh susah hafal, udah nggak jadi ngapalin. Ya. Harusnya yes bismillah. Tekad sepulang dari tempat ini saya tidak akan marah-marah. Ya bu ya, ibu jangan mengganggu saya loh, jangan bikin jengkel. Oh udah marah lagi ya. Nanti akan ada terus ujian. Biasa kalau udah ujian, kalau kasih pelajaran matematik pasti ulangannya matematik, benar? Jangan heran, pulang dari sini ya pika jengkelin. Ingat aja, latihan mengendalikan marah. Apa bu?
inget ka gitu. Itu jadi memarahna ke abdi gitu, Bu. Lanjut, yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga adalah memaafkan. Jadi orang takwa mah nggak ada cerita dendam, teteh. Nggak ada cerita sakit hati dipendem, nggak ada kerjaan. Mau ngapain? Hah? Perihan. Nah, make peperihan. Nggak ada buat kita mah. Tidur dalam keadaan sakit hati, dendam, nggak ada. Yang ada mah maafkan sebelum orang minta maaf. Oh, enak. Gak ada sebel ke orang tuh ya, tapi dia kelakuannya jelek. Dengar ya, orang itu kalau kelakuan jelek itu ada kelakuannya, ada orangnya. Kelakuannya jelek, kita tidak boleh suka kepada kelakuan jelek, tapi ke orangnya kita harus sayang. Jangan kelakuan jelek jadi sebel ke orang, jangan. Kita kan rahmatan lil alamin. Dan kita juga gudangnya kelakuan jelek. Ini sering ditanyakan di sini ya, Bu, kalau ibu buat jelek, salah, maunya dimarah oleh suami, atau diacuhkan, tidak dipedulikan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Dimarah mau tidak? Tidak dipedulikan mau tidak? Jadi maunya dinasehati, tapi lemah lembut, nggak mau kasar ya. Kata-katanya yang lembut, nadanya gimana? Lembut. Dengerin lelaki. Dinasehatinya maunya di depan anak-anak, di depan orang-orang, atau secara pribadi? Kenapa nggak mau di depan orang? Malu. Jadi kalau nasihatin di depan orang kita malu gitu. Catat. Nasihati lemah lembut secara pribadi. Nggak boleh dilihat orang. Apalagi direkam dan dijadikan konten. Ibu, kalau dinasehati mau nggak diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Oh, nggak mau. Maunya fokus yang ini aja. Yang lalu mah udahlah gitu ya. Jangan diungkit-ungkit gitu, Bu. Catat. Jangan ngungkit-ungkit. Kenapa nggak mau diungkit-ungkit? Nggak enak. 3. 4. Apakah ibu mau dimaafkan oleh suami? Mau? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Mana topisan super manis ya. Keinginannya mah paten ibu teh. Jadi udah dinasihatin teh suami teh langsung aja memaafkan gitunya. Sebelum ibu minta maaf. Super bisa. Pertanyaan terakhir. Kalau ibu ke suami gitu enggak? Catat ya. Aneh pisan. Ari manehna hoyong bari henteu ya. Bu, suami juga sama. Pengen diperlakukan seperti itu. Kami juga tidak mau dikekesek terus ya. Jangan diungkit-ungkit, maksud salah wae. Ya Pak ya? Oh, lihat wajahnya aja, wajah tidak ada harapan begini. Nah, kalau ibu memiliki perasaan keinginan seperti itu, yang lain juga sama. Itu teknik sederhana menjadi seorang bijak begitu. Perlakukan orang lain
sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Guys, maafkanlah. Dan sebetulnya ya, kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita, yang rugi siapa? Kita atau dia? Dia. Kita untung atau rugi? Gini ya Bu ya, kalau orang hanya ingat duniawi pasti ngerasa rugi. Tapi kalau udah ingat akhirat, untung. Dihina, gugur dosa kita. Karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali disakitin. Ada ibu-ibu yang datang dari Surabaya. Saya jauh-jauh dari Surabaya. Alhamdulillah Bu, maafin ya ayah. Baru juga ketemu udah minta maaf. Pokoknya mah saya udah bikin dosa. Ngomongin udah gak usah diceritain. Udah Bu, beres, saya maafin, gak usah diceritain. Saya udah tahu pasti ngomong itu. Si ibu teh belum puas Bu. Ya makasih, maafin, tapi tolonglah. Tolong apa Bu? Pulangin pahalanya. Pahala saya kan tiap kita gibah pahalanya dikasihin. Ya maaf dipulangin. Gak bisa mulangin ya gimana? Ya udah ibu tinggal banyak tobat, jangan ulangin ke orang lain. Insya Allah dengan saya halal di akhirat, tidak akan saya otak-atik. Kan tiap yang ngegibah nanti ketemu di akhirat. Ketemu, demi Allah ketemu. Walaupun diam-diam, sembunyi-sembunyi ketemu. Bisa bangkrut kita. Cicing otaknya ya. Jangan banyak ngomong. Ngomong tuh gak gampang. Kenapa jadi emosi begini? Nah, ada yang keempat. Di sini diakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang ihsan itu memberi kepada yang pelit, memaafkan ketika kita mampu membalas, mendatangi orang yang memutuskan silaturahim ke kita. Jadi levelnya top. Kalau kita berbuat baik sama orang yang baik ke kita, nggak aneh. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, tidak berbuat salah, lebih tinggi. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek ke kita, itu muhsin, ihsan. Nggak marah, kita maafkan, kita doakan kebaikan. Ya Allah, ampuni teman saya yang menyakiti saya. Jangan dimarah ya Allah, dia saudara saya. Ampuni dosanya, muliakan keluarga dan keturunannya. Sungguh ya Allah, hanya Engkau yang kuasa. Tidak usah direkam, diposting. Ya Allah, kirim ke dia, nih kamu menghina saya doakan kebaikan. Harus rahasia. Karena doa yang rahasia diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mengatakan bagimu juga. Jadi balik ke kita. Udah segitu. Apalagi? Dan memang segitu. Oh, ada satu lagi ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan yang selanjutnya adalah jikalau dia berbuat kesalahan, dosa, perbuatan zalim, keji kepada orang lain juga ke diri sendiri, maka dia segera ingat Allah. Jadi orang bertakwa itu bukan zero tanpa dosa, tapi tidak berniat melakukan dosa, dan kalau tergelincir segera. Jadi kecepatannya itu astagfirullah. Bu, maaf tadi saya minta maaf terus, kemarin minta maaf, sekarang minta maaf. Ya, saya salah.
Selalu ngaku begitu, selalu ngaku ya. Tetap aja, gak usah jengkel. Saya minta maaf. Kuhul, misalkan istri teh ya, bapak udah minta maaf tetap kuhul. Dengar ya, dari luka hati ke tenang tuh perlu waktu. Gak bisa, ibu teh gimana? Saya udah minta maaf, kok masih tetap marah? Itu membalikan marah ke reda itu tidak seperti membalikan tangan. Nah ibu kalau lagi jengkel ke suami ya, masih jengkel gitu ya, padahal suami udah minta maaf, bilang begini, iya Pak saya maafkan, tapi mohon Bapak sabar ya, saya masih jengkel, perlu waktu untuk bisa reda tuh, sing sabar ya Pak, dan saya juga tahu nggak boleh marah-marah, cuma ndak bapaknya sih menjengkelkan, keluar lagi. Pokoknya siapa yang lagi marah yang lain tenang. Nih kayak gini nih ya. Nggak nangkep. Mau sulap teh susah. Sep. Nah begitu. Kalau ada yang lagi marah, diserap. Jadi nggak cepet berhentinya. Jangan dia marah, tepok. Jadi makin berantem. Siapa yang marah di rumah, kita yang bagian sabar. Kalau tidak ada yang marah, ya kita nggak usah marah lagi, nggak ada. Sepi ini nggak ada yang marah ya. Satu, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Dua, menahan amarah. Tiga, memaafkan. Empat, berbuat baik, ihsan. Lima, kalau berbuat salah segera tobat, ingat Allah, minta ampun, berhenti dari perbuatan salah dan sekuat tenaga tidak mengulanginya. Ya, terima kasih. Ada 12 menit untuk berpikiran sambil tanya jawab, sambil sedekah, berkenan ya. Niat sebagai syukur ke Allah. Manfaat nggak ilmu ini? Coba yang nyebut manfaat siapa? Apa yang manfaatnya? Cung, kalah murang kali nongacung ya. Ya Allah, lipat gandakan yang menafkahkan rezekinya ini dengan meningkatkan imannya ya Allah, yakinnya, tingkatkan ibadahnya, gugurkan dosa, tolak bala bencana dan ijabah doanya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agim, saya Rika dari Kopo. Saya mau bertanya, minimal di lingkungan rumah ya, kalau menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan hati, misalnya ya mengecewakan lah, menghadapinya pernah rasa marah, tapi saya sudah tidak pernah marah. Nah, yang saya pertanyakan sekarang, saya suka marahnya dalam hati, dalam arti balet dah. Baletnya sih nggak lama. Nah, apakah itu dosa nggak kalau misalnya balet? Apa ada yang lebih bijak selain balet? Diamlah maksudnya gitu. Ada nggak? Ya senyum. Balet ya begitu. Bu, tersinggung wajar. Terus durasi bautnya dikurangin ya Bu ya. Gini Bu, apa sih yang bisa bikin bahagia dalam hidup ini? Udah tahu belum? Surat An-Nahl 197 ya Dek? Benarkah? 97 coba. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman,
maka pasti Allah mengaruniakan kepadanya kebahagiaan lahir batin, hayatan thayyibah, kesejahteraan. Jadi bahagia itu adanya pada amal soleh. Jadi kalau misalkan ibu berumah tangga, suami, pastilah suami ada kelebihan kekurangannya. Ada yang nanya, suamimu punya kekurangan enggak? Ya banyak, kayak bintang di langit. Suamimu punya kelebihannya? Ya ada kelebihannya. Gimana bisa mengatasi kekurangan suami? Ya karena kesalahannya sangat banyak seperti bintang, tapi kebaikannya seperti matahari. Jadi kalau matahari muncul, bintang nggak kelihatan. Ini teh ketinggian, kayaknya perumpamaannya kayak biasa wae. Halo? Ngerti? Jadi pasti ada jengkel, cuma durasinya diperpendek. Niatkan aja jadi amal saya. Jadi ketika kita lagi disakiti, lagi nggak enak tuh, yang dibayangkan tuh dosa berguguran. Oh ini pengguguran dosa saya. Oh ini tebusan dari dosa saudara saya. Bayangkan, ini pahalanya pasti besar. Kesana baru nanti akan jadi lebih ringan. Tapi kalau saya sakit, saya tidak dihargai, harga diri saya diinjak-injak, udah selamat menderita. Tapi kalau misalnya diem banget gitu, itu jadi dosa nggak? Baut tapi nakol gitu kan ada yang ini ke siapa dulu? Kalau ke suami ya janganlah, mumpung ada bu, nggak usah dibaudin ya. 5 menit, 2 menit lah ya, 2 menit ya. Bisa meninggal lagi baut, ya kan? Kalau kan kurang bagus bu. Berjuangkan terus, durasinya diperpendek, dicatat ya. Ketika baut pakai stopwatch, tarik nafas sambil istighfar. Gimana saya sudah memaafkan, saya sudah berusaha berbuat baik, tapi saya tidak dihargai sama sekali, seakan-akan kebaikan saya tidak ada apa-apanya. Terus saya harus bagaimana? Terus berbuat baik. Kan yang kembali ke kita tuh yang kita lakukan. Mau dunia kaya apapun, tetap kita menjadi orang baik. Karena yang kembali ke kita, apa yang kita perbuat. Kita tidak boleh dipenjara, diatur oleh keburukan orang. Kalau orang berbuat jelek, kita berbuat jelek. Orang menghina, kita menghina. Orang ngebeberin aib, kita beberin aib. Orang pelit, kita pelit. Kalau gitu mau ngapain belajar agama? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Kita nggak bisa maksa orang lain baik ke kita, ya kan? Gak bisa. Walaupun yang terdekat, Pak, cintai saya dong Pak. Hese. Udah, daripada maksa suami mencintai ibu, lebih baik ibu ingin Allah mencintai ibu, pemilik langit dan bumi. Suami mah terbatas. Suami teh ladang amal bu. Kelebihannya ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan kesalahan suami ibu maafkan, ibu bantu perbaiki, ibu dapat pahala. Walaupun ibu udah berbuat yang terbaik, belum tentu suami langsung membalas kebaikan ibu. Terus sampai kapan? Sampai mangot ya. Nanti kita ketemu dengan bekal kita. Nanti dikubur ketemu, oh ada yang cakep sekali. Ini siapa kok datang ke kuburan saya? Saya adalah amalmu. Mau kan nanti dikubur ada yang nemenin? Ya, amal soleh jadi teman. Iya Pak. Bagaimana cara menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai? Bagaimana cara menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai? Satu, sudah diterjemahkan barusan. Bagaimana menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai? Satu, ridho. Apa? Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Dua,
ingat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi tidak suka, boleh jadi suka padahal jelek menurut Allah. Jadi jangan-jangan yang kita anggap tidak suka ini malah bawa kebaikan. Ada yang udah dengar cerita yang digigit anjing belum? Belum, kan baru sekarang ya sini. Jadi ada yang pemuda doa minta jodoh, udah gitu keluar dari rumah malah digigit anjing. Baik buruk? Tuh kan nyebut buruk. Ternyata digigit anjing dibawa ke klinik. Di klinik diobatin, ketemu dengan perawat, nikah dengan perawat. Gitu. Jadi digigit anjing itu adalah cara supaya ketemu dengan calonnya. Kenapa dia nggak digigit buaya? Karena kalau digigit buaya nggak sempet nikah karena habis ya. Tapi tidak berarti tiap yang digigit anjing langsung jodoh, ya kan? Ini wah, kalau gitu saya harus jadi anjing dong. Enggak. Dan juga bapak kalau digigit anjing jangan langsung syukuran ya. Alhamdulillah ibu sing sabar, sesuai ceramah AA saya sudah digigit anjing. Ada garis masing-masing ya. Terakhir, punten Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Gini, saya kan tinggal di lingkungan yang kalau ke masjid itu nggak pakai kunut gitu, Jadi suami bingung apa di rumah mending sholat di rumah tapi kunut, apa pergi ke masjid dengan tidak ada kunut gitu. Pergi ke masjid, Tapi itu harus sujud sahwi apa? Enggak. Nggak usah ya? Oh gitu aja. Makasih ya, Pak Salim. Di Mekah gimana tuh? Kalau haji di Mekah nggak kunut, harus di rumah dulu. Mana sih yang benar, yang kunut atau yang tidak kunut? Yang benar, dengerin. Yang benar, kalau ada kunut dan tidak kunut, yang benar adalah kita belajar dua-duanya. Kenapa ini kunut, kenapa ini tidak kunut? Belajar dari sumber ilmu yang benar ya. Udah gitu pilih yang paling diyakini dan hormati pilihan yang lain. Soalnya itu yang biasa, ya. Hah? Ya kunut tuh, ngelap ya. Ya nggak usah harus begini terus. Makanya belajarnya lebih banyak supaya kita mengerti. Kan yang jadi masalah teh karena ilmu kita terbatas, emosi kita yang tidak terbatas. Dengar ya, dengar ini ilmunya ya. Sumber masalah, sumber dosa, sumber kelalaian, kemaksiatan itu adalah memperturutkan nafsu. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat tentang kunut, biasanya jadi besar teh bukan karena masalah kunutnya, karena nafsu. Nafsu teh tidak hanya ini, nafsu amarah, termasuk nafsu makan, nafsu syahwat. Pokoknya orang pasti bermasalah kalau tidak bisa mengendalikan nafsu. Jadi saran saya, belajar lebih banyak supaya bijak menyikapi perbedaan. Terima kasih kakek-kakek dan nenek-nenek sekalian. Tersinggung. Si Ama, eta teh doa panjang umur. Masa saya baru 30 tahun disebut nenek-nenek? Eta teh doa panjang umur, doa punya cucu, benar tidak? Jangan suka emosi ya. Siapa yang emosi? Tuh. Terima kasih Ibu ya. Baru pulang dari haji, mudah-mudahan doanya masih terjaga ya. Ayo Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Allah. Allahumma salli sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Rabb. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghits. Duhai Allah yang maha baik, wahai yang maha menata, wahai yang menggenggam segala-galanya, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Jadikan majlis ini, pertemuan ini menghapuskan semua dosa dan aib kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni seburuk apapun akhlak kami. Ampuni sebusuk apapun hati kami. Ampuni sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni semua dosa kami kepada ibu, bapa selama ini. Ampuni ya Allah dosa kami kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada pendamping hidup. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Bahagiakan, muliakan dunia dan akhiratnya ya Allah. Jadikan kami anak yang tahu bakti, anak yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan ilmu bagi kami, jalan hidayah, jalan kami mengenalmu. Muliakan keluarga dan keturunannya, dunia wal akhirat. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, Engkau pasti tahu. Sempurnakan balasannya. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami zalimi, pernah kami sakiti, sengaja tidak sengaja. Lapangkan hatinya memaafkan kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Berikan kelapangan hati kami memaafkannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah ya Rabb. Jadikan haji hajah yang mabrur. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan keluarga sakinah, pendamping hidup yang saleh salehah. Titipkan keturunan yang mulia akhlaknya ya Allah. Hafiz, hafizah, berikan jodoh terbaik bagi keturunan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan jamaah ini jamaah yang Kau limpahi dengan kesehatan lahir wal batin. Jauhkan dari bala, fitnah wal musibah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar, Engkau maha kuasa atas segalanya, Engkau maha mengijabah doa. Kabulkan doa kami ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Doalah hadirin bagi yang ingin doa. Amin ya Allah. Allah maha dekat, maha mendengar. Amin ya Rabb. Jangan ragu-ragu hadirin, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah.
Ya Allah, kabulkan ya Mujib, kabulkan ya Arhamar Rahimin, kabulkan ya Allah. Jangan biarkan satupun kecewa ya Rabb. Engkau Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkan ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, berikan lebih baik dari apa yang dapat kami minta ya Karim. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin muslimat, tolonglah bangsa kami ini ya Rabb. Karuniakan para pemimpin yang adil, yang amanah, yang benar-benar jujur dan bisa menjadi tauladan bagi umatmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah pasti menyimak apapun yang terucap. Semoga ada takdir kita jumpa lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan kita jumpa di surga nanti ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Abdullah. Terima kasih semuanya ya, yang sudah menyampaikan nasihat serta ilmunya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan segera kembali ke tempatnya masing-masing, tetap menjaga barang bawaannya. Nuhun Termasuk sadayana juga ya. yang akan membawa kenceleng DP Peduli. Di sana juga ada barcode QRIS. Saya pengen ke toilet. Ya, nuhun.